Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Henry Channel AE. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan info seputar PPDB SD atau SMP Negeri Kota Madiun tahun 2022. Simak video ini selengkapnya supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Caranya, pertama buka Google, kemudian di kotak pencarian ketik ppdb.madiunkota.go.id, akan tampil seperti ini. Kemudian Anda coba klik info, lalu prosedur. Nah, untuk tingkat sekolah dasar Anda bisa membaca sendiri di sini syarat pendaftaran tingkat sekolah dasar negeri. Ada poin A sampai dengan J. Ini bisa dicermati agar tidak ada kesalahpahaman. Begitu juga bagaimana tata cara untuk pendaftaran tingkat sekolah dasar negeri. Ini ada 8 poin juga yang perlu dicermati. Sedangkan di sebelah kanannya ada pendaftaran SMP. Adapun syarat pendaftaran tingkat sekolah menengah pertama negeri, ini ada beberapa hal yang harus disimak, yaitu terutama untuk usia anak maksimal 15 tahun per tanggal 1 Juli 2022 telah menyelesaikan kelas 6 SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat, misalnya paket A ya, yang sederajat. Kemudian calon peserta didik penduduk Kota Madiun wajib menyerahkan, ini ada 10 poin yang harus dipersiapkan, dan seterusnya nanti bisa Anda baca sendiri selengkapnya. Demikian juga untuk tata cara pendaftaran penerimaan peserta didik baru Kota Madiun tingkat sekolah menengah pertama negeri. Ini tata caranya sudah tertulis lengkap di sini. Setelah info Anda baca, Anda bisa mencermati jadwal. Nah, ini penting sekali jadwal nih. Adapun jadwal pendaftaran offline sudah ditutup kemarin tanggal 10 dan sudah diumumkan pada hari ini tadi tanggal 11 di sekolah yang dituju. Kemudian untuk pendaftaran tahap 1 online itu akan diselenggarakan pada tanggal 13, 14 dan 15 Juni. Baik masuk SD maupun masuk SMP. 13, 14, 15 Juni 2022. Ini pendaftaran tahap 1 online dibuka mulai pukul pendaftaran tahap 1 dibuka tanggal 13 Juni pukul 00.01 dan ditutup tanggal 15 Juni 2022 pukul 14.00. Sedangkan tahap 1 nanti akan diumumkan itu tanggal 17 Juni secara online, ataupun bisa dilihat di sekolah yang dituju. Berikutnya pendaftaran tahap kedua untuk jalur zonasi. Itu akan dibuka tanggal 20, 21, dan 22 Juni 2022. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang gagal di tahap ke-1, yaitu untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan seterusnya, ini masih ada kesempatan untuk mengikuti pendaftaran tahap kedua jalur zonasi dengan tanpa mencabut berkas. Ya, berkas yang sudah diinput tidak usah dicabut, tetap menggunakan berkas dan PIN yang telah didapat untuk mendaftar tahap kedua menggunakan jalur zonasi. Yang terpenting untuk setiap pendaftaran baik jalur pertama maupun kedua, ini adalah Anda harus rajin untuk memantau pengumuman sementara yang di online kan. Saya ambilkan contoh, misalnya ini Anda mendaftar di tingkat SMP, misalnya Anda diberi kesempatan untuk memilih 3 pilihan, dan ketiga hari pertama nama Anda masih tertera
diterima sementara. Sedangkan hari kedua, ketiga pilihan yang Anda pilih sudah lepas semua, tidak ada satupun nama Anda tertera, artinya Anda tidak diterima di satupun dari ketiga pilihan Anda. Maka Anda diberi kesempatan untuk mengubah pilihan satu kali. Jadi semisal pada saat mendaftar pertama yang Anda pilih sekolah, pilihan pertama sekolah A, pilihan kedua sekolah B, pilihan ketiga sekolah C, ketiga-tiganya sudah tidak diterima, maka Anda diberi kesempatan mengubah pilihan satu kali. Misalnya pilihan pertama Anda ganti dengan sekolah D, pilihan kedua E, pilihan ketiga F. Nah, demikian supaya nanti, karena ada 3 hari ya, 3 hari, tanggal 13, 14, dan 15, supaya Anda tetap mendapatkan sekolah negeri yang Anda cita-citakan ya. Kuota terbatas. Nah, untuk kuotanya Anda bisa melihat ini pagu sekolah. Misalnya SD, ya ini ada 3 kecamatan nanti di Kota Madiun, Manguwarjo, kemudian Kartoarjo, dan Taman. Untuk SMP ini ada 14 sekolah negeri yang pagunya masing-masing sudah dituliskan di sini. Ini kemudian Anda bisa juga mempelajari perwal yang ada di PPDB Madiun Kota ini sebanyak 37 halaman, bisa diunduh dan dibaca. Nah, sekali lagi yang saya ingatkan adalah jangan sampai Anda ketinggalan jadwal penting sehingga nantinya Anda tidak akan mendapatkan sekolah negeri. Demikian sekilas informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait PPDB Madiun Kota ini, silahkan komen di bawahnya deskripsi. Dan seandainya saya bukan ranah saya untuk menjawab, insya Allah akan saya usahakan untuk melanjutkan pertanyaan Anda ke yang lebih, yang artinya yang menangani hal tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.